Film dimulai dengan persiapan seorang pemandi jenazah bernama Ibu Siti yang sedang bersiap memberikan tutorial kepada putri cantiknya, bernama Lela. "Sontak!" teriak Lela saat melihat mayat di depannya. Ia merasa mual dan ngeri melihat kondisi mayat yang mengerikan. Setelah berhasil menenangkan Lela, Ibu Siti memulai proses pemandian jenazah. Rasa takut Lela semakin memuncak saat melihat luka aneh di punggung jenazah tersebut. Ibu Siti pun mengingatkan Lela untuk selalu merahasiakan segala aib yang ditemukan pada jenazah, meskipun itu hanya berupa panu. Beberapa hari kemudian, suasana kampung berubah menjadi meriah dengan pesta sunatan seorang anak kecil bernama Udin. Hiburan adat yang megah menjadi bagian dari pesta ini. Namun, suasana tidak akan lengkap tanpa kehadiran emak-emak yang gemar bergosip. Butri, seorang wanita yang belum menikah dan dikenal sebagai perawan desa, tampak menonjol dalam perbincangan tersebut, menunjukkan keahliannya dalam bergosip. Tidak lama kemudian, Ibu Udin, Bu Ida, tiba di rumahnya. Namun, Bu Ida tampak linglung, seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Melihat sikap aneh Bu Ida, Ibu Siti yang memiliki indera keenam segera menghampirinya. Ibu Siti merasa ada firasat buruk saat melihat Bu Ida tampak panik melihat atap rumahnya yang bolong dengan cara yang tidak biasa. Setelah acara selesai, Bu Tuti dan Butri berpamitan pulang, begitu juga Ibu Siti. Namun, Ibu Siti merasa khawatir melihat Bu Ida yang memeluknya erat, seakan-akan itu adalah perpisahan terakhir mereka. Ibu! Tak lama kemudian, Arif, anak bungsu Bu Ida, tiba di rumah. Lela, yang tertarik dengan Arif, menyarankan agar Arif mencari pekerjaan yang lebih stabil daripada pekerjaannya sebagai tukang renovasi keliling. Namun, Arif tidak menanggapi saran itu. Alih-alih menjawab, ia malah mendekati seorang gadis cantik bernama Rika yang baru pulang dari tempat kerjanya. Singkat waktu pada suatu sore menjelang maghrib, ibu tengah bersiap untuk sholat ketika mendengar suara aneh dari luar rumah. Meskipun merasa heran, dengan tekad dan keimanannya, ia tetap bergegas melaksanakan sholat, meyakini bahwa sholat dapat menjauhkannya dari hal-hal negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama sholat, ibu tidak merasakan keanehan apapun. Usai sholat, tiba-tiba Lela, putrinya, datang dan meminta izin untuk mengikuti les rias pengantin. Ibu, yang berharap Lela meneruskan profesi keluarga sebagai pemandi jenazah, langsung menolak permintaan Lela. Lela merasa kesal dengan keputusan ibu, merasa bahwa cita-citanya selalu dikekang. Namun, Lela, yang tidak ingin melawan ibu dan berisiko mendapat murka, akhirnya menahan keinginannya. Beberapa saat kemudian, ibu mulai menasihati Lela, menekankan pentingnya melanjutkan profesi sebagai pemandi jenazah. Terlebih lagi, di desa ini tidak ada orang lain yang berminat menjalankan tugas tersebut. Mendengar hal itu, Lela mengungkapkan rasa frustrasinya, merasa beban yang dipikul terlalu berat. Dihadapin kematian, gak jarang dari kita. Tiba-tiba, perhatian mereka tertuju pada besek berisi berkat hajat dari Bu Ida yang mendadak membusuk. Merasa ada firasat buruk, ibu segera pergi ke rumah Bu Ida. Namun, baru saja keluar dari rumah, ibu dan Lela dikejutkan oleh pengumuman duka cita dari toa masjid yang memberitakan kematian Bu Ida. Sesampainya di rumah Bu Ida, ibu bergegas masuk dan mendapati kondisi sahabatnya tersebut dalam keadaan mengenaskan. Di rumah, Lela berusaha tidur namun tiba-tiba terdengar suara gedebruk aneh di atas atap, mirip suara kucing berkelahi. Tak lama kemudian, atap rumahnya jebol. Assalamualaikum. Brif, ambruk! Ketika Arif, suami Lela, pulang, ia segera mengambil alat untuk memperbaiki genting yang bocor. Bentar ya, Mbak. Ibu yang baru saja memandikan jenazah Bu Ida terlihat lemah. Di tengah kebingungan, Arif dan Lela membantu menopang ibu.
Sesaat kemudian, Lela melihat ibu mencoba menyalakan korek api dan mendekati ibu. Melihat ibu sedang membakar pakaian Bu Ida yang penuh darah, Lela bertanya apa yang sedang terjadi. Namun, ibu hanya meminta Lela untuk diam dan tidak banyak bertanya. Ibu menjelaskan bahwa setiap kali memandikan jenazah yang meninggal secara tidak wajar, pakaian jenazah harus dibakar untuk mencegah penyalahgunaan. Meski merasa heran, Lela meminta ibu untuk beristirahat. Malam itu, si ibu tengah bersiap tidur ketika tiba-tiba ia merasa panik. Melihat bayangannya di cermin, ia syok berat melihat wajahnya yang mengerikan, seolah menjadi pertanda buruk. Sebelum tidur, dengan perasaan yang tidak tenang, ia meminta maaf atas keegoisannya kepada Lela karena terlalu memaksakan kehendaknya. Namun, dalam hatinya, ia masih berharap Lela mau melanjutkan profesi yang diinginkannya. Saat malam semakin larut, teror aneh mulai mengganggu si ibu. Sosok mengerikan seperti hantu Ono muncul, berusaha mencelakainya. Tak lama kemudian, Lela dan Arif dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Ibu mereka ditemukan tewas dengan mulut menganga. Iya, Pak. Rasa syok pun menyelimuti mereka. Di tengah ramainya para pelayat, RT Kuso penasaran dan menanyakan penyebab kematian. Arif menjelaskan bahwa ibunya meninggal akibat pecah pembuluh darah saat tidur. Di antara para pelayat, Rika juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Bu Siti. Setelah para pelayat pergi, Lela menyiapkan mental untuk memandikan jenazah ibunya. Namun, saat melihat mata ibunya yang melotot, Lela mencoba membaca doa dan menutup kembali mata sang ibu. Di tengah kesedihannya, Lela merasa ada sesuatu yang membimbingnya. Ia pun syok saat menemukan kawat berduri dalam mulut ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya. Setelah pemakaman, Lela duduk termenung di atas kasur yang berlumuran darah ibunya. Bu Ana kemudian datang membawa uang santunan dari para warga dan memberitahu bahwa tahlilan akan diadakan di musala, bersama dengan acara tahlil untuk almarhumah Bu Ida. Itu darahnya Bu Siti. Meninggalnya kenapa? Sore harinya, Lela merasa ada kawat berduri di cucian, namun setelah dicek, ia tidak menemukan apapun. Sementara itu, Arif yang sedang memperbaiki genteng didatangi Rika yang membawakan makanan. Rika yang hidup sebatang kara tampaknya memahami perasaan kehilangan yang dirasakan Arif. Kalau memang ini takut karena Bu Ida sama kita semua memang deket ya. Di musala, para warga sibuk mempersiapkan tahlil. Butri, yang gemar bergosip, mengungkapkan kecurigaannya bahwa kematian Mak Siti dan Bu Ida mungkin disebabkan santet. Orangnya baru meninggal kok. Aduh. Karena terlalu asyik bergosip, Butri tak sengaja melukai tangannya sendiri. Malam harinya, tahlilan pun digelar dengan dipimpin oleh RT Kusau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di tengah acara, listrik tiba-tiba padam. Saat Samad diminta untuk mengambil lilin,
Lela yang memiliki indera keenam melihat ibunya bersama dua teman dekatnya yang sudah meninggal ikut tahlilan. Mbak kenapa mbak? Baik sih Farman. Seorang pemuda bernama Jun terlihat berbicara dengan ibunya, meminta izin untuk merantau ke kota dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan membiayai ibunya naik haji. Sayangnya, si ibu meninggal dengan cara yang tidak wajar sebelum niat mulia Junid terwujud. Keesokan harinya, RT Kusau dan warga meminta Arif untuk membujuk Lela memandikan jenazah Bu Ana. Namun Lela tidak memberikan jawaban. Arif pun membujuk Lela untuk membantu keluarga Junid, tetapi Lela yang masih trauma memilih untuk mengabaikannya. Nggak ngerti. Mbak Lela. Tanpa Lela, warga bingung karena tidak ada yang bisa memandikan jenazah Bu Ana. Malam itu, Lela yang ketiduran mendengar suara Bu Ana yang meminta tolong. Tolong saya. Dengan perasaan cemas, Arif kembali membujuk Lela untuk memandikan Bu Ana, apalagi kematian Bu Ana mirip dengan kematian ibunya. Akhirnya, Lela yang tersadar segera pergi ke rumah Junid untuk membantu. Tak lama kemudian Junid merasa lega melihat Lela datang. Dia segera memintanya untuk memandikan ibunya. Lela meminta maaf atas kegelisahannya sebelumnya, namun Junid yang paham tidak mempermasalahkan hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan perasaan takut-takut Lela terkejut saat melihat jasad Bu Ana terus memukul-mukul perutnya. Saat memeriksa lebih dekat, Lela sangat terkejut menemukan kawat benteng bersarang di perut Bu Ana. Rasulillah. Singkat cerita, ketika warga pergi ke pemakaman Pak RT yang membantu AKP Derajat dalam penyelidikan langsung meminta keterangan dari Putri mengenai kematian 3 besan. Namun Putri yang tidak ingin terlibat masalah memilih untuk menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya Rika bertemu dengan Lela saat akan berangkat kerja. Lela pun merasa aneh dengan atap rumah Rika yang selalu bocor. Namun Rika beralasan bahwa akhir-akhir ini sering ada kucing berkelahi di atas genting rumahnya yang mungkin menjadi penyebab kebocoran tersebut. Singkat cerita, saat Lela membantu Junid mengemas barang-barang Junid, mulai menceritakan kejadian mengerikan yang dialami ibunya sebelum meninggal. Ibunya terus memanggil nama Bu Nur dengan panik. Sambil menunjukkan foto masa lalu ibunya bersama teman-temannya, Junid bercerita bahwa ibu-ibu mereka dulu adalah satu geng yang akrab seperti Blackpink, termasuk seorang wanita bernama Bu Nur. Namun semuanya berubah setelah Bu Nur yang dikenal sebagai janda gatal menggoda suami-suami teman-temannya. Menurut gosip yang beredar, Bu Nur terkenal sebagai pelakor dengan reputasi legendaris. Sejak insiden itu Bu Nur dan putrinya menghilang entah kemana. Mendengar informasi penting ini, Lela diam-diam mengambil foto tersebut saat Junid pergi ke WC. Ketika akan pulang, Lela semakin curiga setelah melihat lubang besar di atap rumah Bu Ana. Sesaat kemudian Putri datang dan mengungkapkan kecurigaannya pada Lela. Putri percaya bahwa 3 rekannya tewas karena disantet. Malam harinya Lela membawa cangkul dan mencoba membuktikan ucapan Putri dengan membongkar kuburan Bu Ida di tengah bau bangkai yang menyengat.
Lela ingin memastikan kondisi jasad Bu Ida dan benar saja terdapat kawat berduri yang menancap di paha jenazah tersebut. Ya Tuhan! Lela sangat terkejut ketika melihat banyak pocong berkumpul di kuburan Bu Ida. Keesokan harinya warga desa gempar mendengar kabar pembongkaran kuburan Bu Ida dan warga diminta berkumpul untuk memberikan keterangan. Lela segera pergi untuk mencari bukti tambahan. Di rumah Bu Ida, Lela menemukan foto Bu Nur dengan wajah yang jelas. Ketika melihat Bu Tuti, Lela segera menunjukkan foto itu dan memastikan sosok Bu Nur. Mendengar nama itu, Bu Tuti yang ketakutan menceritakan bahwa Bu Nur adalah pelakor yang meresahkan warga. Kamu ngapain di sini? Di tengah kekacauan ini, Bu Tuti mengajak Lela pergi. Sementara itu di rumah, Arif merasa heran saat melihat arah tanah kuburan yang menuju ke kamar kakaknya. Menyadari aksinya diketahui Arif, Lela panik dan segera menutup pintu mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Dia ingin membuktikan adanya kejanggalan di balik kematian-kematian di desa ini. Lela merasa bocornya genteng rumah dan kawat berduri yang ditemukan di tubuh setiap jenazah adalah bukti kuat adanya santet di desa tersebut. Namun di tengah penjelasannya, Lela panik saat menyadari bahwa Butri menguping pembicaraannya. Singkat cerita, Butri yang terkenal dengan kemampuannya menyebarkan informasi kali ini membawa kabar tentang santet yang dialami beberapa tetangganya. Setiap pelanggan yang mampir ke warungnya pasti mendengar cerita itu. Kabar itu pun menyebar dengan cepat seperti kecepatan data yang melebihi teknologi transfer Gosip NASA. apa? Santet. Iya. Bereja. Kita, Bu. Enggak. Sini deh. Rika, kamu tahu nggak? Rika pernah dengar nggak namanya Bu Nur? Bisa dibilangin deh. Singkat cerita, setelah mengenali wajah Bu Nur dengan jelas, tiba-tiba Arif muncul dengan sikap polosnya. Dia malah sibuk mengkritik kakaknya yang terlalu terobsesi menyelidiki kasus santet, hingga membuat seluruh warga resah. Lela berusaha menjelaskan maksudnya, tapi Arif yang sepertinya sudah di-briefing oleh sutradara tetap saja keras kepala. Singkat waktu, Lela yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun dengan napas tersengal-sengal setelah mengalami mimpi buruk tentang santet yang membunuh ibunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah menyadari bahwa itu hanyalah mimpi, Lela merasa lega, namun kecurigaannya terhadap Rika semakin kuat. Lela pun memutuskan untuk mengambil kunci kontrakan Rika yang dititipkan pada Arif. Sesampainya di kontrakan, Lela mulai menggeledah tempat itu untuk mencari bukti. Yang ditemukan Lela sungguh mengejutkan. Beberapa foto Rika bersama seorang wanita bernama Bu Nur. Ternyata Rika adalah putri Bu Nur, seorang ahli santet. Lela pun yakin bahwa Rika adalah dalang dari teror santet ini. Sementara itu di sebuah diskotik, Bu Tuti mengalami hal aneh. Tubuhnya tiba-tiba merasa panas dan pandangannya mulai kabur.
Panik Bu Tuti mencoba mencari pertolongan namun situasi semakin kacau dan dia malah terjebak di dalam WC. Teriakan minta tolongnya tak terdengar dan sayangnya semuanya sudah terlambat. Bu Tuti ditemukan tewas dengan tanda-tanda terkena santet. Waktu berlalu dengan cepat saat Lela sedang memandikan jenazah Bu Tuti. Saat ia melihat ada kawat di mata Bu Tuti, Lela mencoba untuk mengambilnya. Ketika ia melihat kawat berduri keluar dari mulut Bu Tuti, Lela dengan cepat mencabutnya. Di saat bersamaan AKP Derajat mendengar suara gaduh dan mendobrak pintu melihat Lela kejang-kejang di samping mayat. Dalam kepanikan Derajat mencoba menyadarkan Lela lalu mengatakan bahwa jenazah Bu Tuti akan dibawa untuk otopsi karena situasinya sudah di luar kewajaran. Lela dengan amarah menuduh Rika sebagai pelaku santet yang telah membunuh ibunya dan rekan-rekannya. Beberapa saat kemudian Rika terlihat panik buru-buru mengemasi barang-barangnya bersiap untuk meninggalkan desa. Seorang ibu kader bertanya kepada Lela, apakah dia yakin Rika pelakunya, dan setelah Lela mengiyakannya para ibu-ibu di desa pun bersatu. Melihat mereka akan melabraknya, Rika teringat insiden masa lalu ketika ibunya dihajar massa. Dulu warga desa yang marah menghajar Bu Nur karena dianggap telah menggoda suami-suami mereka. Namun tidak semua ikut serta. Mak Siti dan Bu Tri memilih diam. Kembali ke masa kini, Rika yang panik berusaha kabur tetapi para ibu-ibu berhasil menangkap dan menghajarnya. Saat itu para korban santet terlihat puas namun Rika yang muak dengan situasi ini mengungkapkan perasaannya mengingatkan mereka pada nasib tragis ibunya yang dihajar massa hingga depresi dan akhirnya meninggal. Di tengah kekacauan seorang ibu berkata, "Halah berisik." Mak Siti yang menyadari situasi sudah terlalu anarkis meminta Lela untuk menghentikan para warga. Arif datang dan mencoba menyelamatkan Lela dan Rika namun warga tetap marah hingga akhirnya Arif terkapar. Melihat Arif terjatuh, para ibu-ibu yang salah sasaran kemudian membubarkan diri. Namun cerita malah berpindah beberapa bulan kemudian di mana Lela kini sudah sangat terampil memandikan jenazah. Dia bahkan bisa mencabut susuk dari mayat. Dan dengan begitu film berakhir. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Pemandi Jenazah 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Samporna. Terima kasih.